Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut sesuatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada suatu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, sebetulnya tanda yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai tanda Nabi Yunus adalah selama 3 hari Yunus itu ada di perut ikan. Saya tidak tahu jenis ikannya ikan apa. Kenapa? Karena Yunus itu dimakan ikan itu di laut Mediterania, di laut tengah. Tetapi dia dimuntahkan oleh ikan itu di sungai dekat kota Niniwe. Jadi saya tidak tahu ikan apa itu. Karena dari laut, tetapi mendaratnya itu di tawar. Saya tidak tahu. Jadi kita bisa membayangkan iwake kaya ngopo, besarnya sungainya seperti apa juga. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Oke, bagi kita tidak menjadi masalah, tetapi yang jelas dalam kisah yang disebutkan di dalam Yunus itu ada di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Dan di situ yang mau diungkapkan oleh Tuhan bahwa dia itu akan ada di perut bumi selama 3 hari. Dan di dalam perut bumi itu Tuhan mengalami dan mengalahkan maut itu. Dan akhirnya Tuhan dibangkitkan. Dan pada saat dibangkitkan, Tuhan masih mengatakan. Seperti Yunus juga, dia dimuntahkan oleh ikan itu. Dia mewartakan pertobatan. Satu kota Niniwe bertobat. Tuhan pun masih setelah bangkit mewartakan kepada para murid. Menguatkan para murid. Memberikan dampingan kepada para murid. Menunjuk para murid siapa yang nantinya menjadi pengganti dia untuk memimpin para rasul yang lain. Dan di sini kita bisa melihat para murid memang mendengarkan. Namun apakah semua orang yang mengalami mukjizat dari Tuhan Yesus, yang mengalami kebaikan dari Tuhan Yesus, yang mendengarkan firman Tuhan, misalnya orang yang ada di bukit pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah, orang yang di bukit sendiri mendapatkan makanan itu 5.000 orang laki-laki. Apakah semua itu juga mendengarkan Tuhan? Bertobat, mengalami pertobatan yang sejati? Kita belum tahu. Maka Tuhan sebetulnya mau mengatakan kepada kita, angkatan ini ternyata adalah angkatan yang jahat. Orang Niniwe, satu kota, bukan hanya penduduknya, dari anak-anak sampai binatang pun itu juga disuruh puasa. Dan itu kan sesuatu yang luar biasa. Sing poso iku kudune kan wong, tetapi justru binatang juga disuruh puasa. Puasa, kalau binatang ternak puasa gampang karena memang mereka dipakani. Tetapi apakah ulat, apakah nyamuk itu juga harus puasa? Tidak tahu juga kan. Itu kan juga binatang. Tapi kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mau diungkapkan. Pewartaan Yunus didengarkan oleh semuanya. Tetapi pewartaan Anak Manusia, apakah juga didengarkan? Ini juga menjadi tanggapan bagi diri kita. Mampukah kita juga mendengarkan firman Tuhan? Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dikatakan di sana
bahwa ratu dari selatan itu mau menghadap Salomo untuk mendengarkan hikmatnya. Dan Tuhan mau menegaskan bahwa hikmat dari Salomo belum apa-apanya dibanding dengan anak manusia. Maka kita hendaknya bangga kita punya anak manusia itu. Kita punya Yesus anak manusia. Hikmatnya sungguh tidak hanya memuaskan diri kita, tidak hanya memuaskan kerinduan kita, namun hikmatnya menyelamatkan kita. Nah, di situ kita bisa melihat siapa sosok Yesus itu. Sebenarnya bacaan ini mau memperkenalkan siapa sosok Yesus itu. Yesus tidak memperkenalkan diri, ini loh aku, enggak. Namun dengan kisah-kisah masa lampau di sana mau mengungkapkan siapa dirinya. Nah, dengan seperti itu cara Tuhan Yesus mewartakan dirinya sungguh-sungguh adalah cara supaya kita bisa menangkap sepenuhnya siapa Dia. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, maka mari kita selama masa APP ini berusaha untuk menekuni diri kita, mendalami pengenalan kita akan Allah. Siapa Yesus itu bagi diri kita? Apakah kita juga mendalami hikmat-hikmat yang diwartakan oleh Tuhan Yesus? Apakah kita juga bisa untuk belajar melihat tanda-tanda, semua tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Selamat merenungkan.